Januari 2026, kita sudah melewati Pilpres, kita sudah punya presiden baru, dan Pak Jokowi sudah pensiun di Solo. Tapi coba nyalakan televisi Anda, atau buka beranda media sosial Anda. Apa yang Anda lihat? Masih perdebatan yang sama, masih teriakan yang sama, masih tuduhan yang sama. Ijazah Jokowi palsu. Kasus ini bagaikan zombie. Sudah berkali-kali dinyatakan mati oleh klarifikasi resmi, tapi selalu bangkit lagi dari kubur, lebih garang dan lebih memecah belah. Bagi sebagian orang, ini adalah perjuangan mencari kebenaran substantif. Bagi sebagian lain, ini adalah lelucon politik yang tidak lucu. Dan bagi stasiun TV, ini adalah sinetron stripping dengan rating tinggi yang sayang untuk dihentikan. Tapi pertanyaannya, sampai kapan? Kenapa sebuah isu administratif yang seharusnya bisa selesai dengan pembuktian forensik sederhana justru bermutasi menjadi monster hukum dan politik yang memakan energi bangsa selama 4 tahun? Apakah ini murni soal hukum? Atau ini adalah manifestasi dari dendam politik yang belum tuntas? Selamat datang di Istabi. Siapkan kopi Anda, karena kita akan masuk ke dalam lorong waktu kekacauan nalar ini. Mari kita mundur sejenak untuk memahami akar masalahnya. Drama ini meledak pada Oktober 2022. Saat itu, Bambang Trimulyono, penulis buku kontroversial Jokowi Undercover, melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nomor perkara 592-G-PDT-2022-PN Jakarta PST. Tuduhannya serius. Ijazah SD, SMP, dan SMA Jokowi diduga palsu. Narasinya dibangun dengan detail, bentuk tulisan tangan yang berbeda, nomor seri yang janggal, hingga klaim bahwa sekolah tersebut belum ada saat Jokowi lulus. Namun yang membuat kasus ini unik adalah polanya. Gugat, ramai, cabut gugatan, penjara, keluar, gugat lagi. Pada 2022, gugatan dicabut karena Bambang Tri jadi tersangka penistaan agama. Publik pikir kasus selesai. Ternyata tidak. Di tahun 2023, 2024 muncul gugatan-gugatan baru, baik dari kelompok yang sama maupun proksi yang berbeda, bahkan sampai ke tingkat banding dan kasasi. Mengapa mereka begitu gigih? Para penggugat berdalih, kami belum pernah melihat ijazah aslinya dipegang dan diperiksa oleh ahli independen di depan sidang terbuka. Argumen ini adalah bensin yang terus membakar rasa penasaran publik. Tentu, tuduhan ini tidak didiamkan. Universitas Gadjah Mada atau UGM, salah satu kampus paling prestisius di negeri ini, sampai harus turun gunung. Rektor UGM saat itu, Prof. Ova Emilia, menggelar konferensi pers khusus. Beliau menegaskan, Insinyur Joko Widodo adalah benar-benar alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta juga bersuara. Teman-teman seangkatan Jokowi bermunculan membawa foto wisuda. Secara logika institusi, kasus ini harusnya tutup buku. Jika Rektor UGM sudah menjamin, jika kepala sekolah sudah bersumpah, lalu apa lagi yang dicari? Disinilah letak masalahnya. Kita tidak sedang berhadapan dengan masalah administrasi. Kita sedang berhadapan dengan masalah trust deficit atau krisis kepercayaan. Bagi kubu yang kontra, klarifikasi UGM dianggap sebagai perlindungan kekuasaan. Mereka tidak percaya pada institusi negara. Mereka menganggap institusi-institusi ini sudah dikooptasi oleh rezim Jokowi saat itu. Inilah yang membuat drama ini awet. Tidak ada wasit yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Wasitnya atau kampus atau pengadilan dianggap pemain oleh kubu lawan. Lalu, kenapa TV dan media online terus memberitakannya sampai 2026? Jawabannya brutal, tapi jujur. Karena Anda menontonnya. Kasus ijazah palsu ini memiliki semua elemen drama yang laku dijual. Tokoh utama, seorang mantan presiden. Konflik, penipu versus jujur. Karakter pendukung, pengamat politik, pakar telematika, hingga ahli grafologi dadakan.
Setiap kali sidang digelar atau setiap kali ada bukti baru yang viral di TikTok, stasiun TV akan mengundang dua kubu yang berseberangan. Bukan untuk mencari solusi, tapi untuk mencari keributan atau clash. Perhatikan pola debatnya. Kubu A bawa kertas fotokopi yang diperbesar. Kubu B bawa argumen legal formal. Tidak ada titik temu, yang ada hanya noise. Dan di tengah noise itu, iklan masuk. Cuan mengalir. Media kita terjebak dalam jurnalisme he said, she said. Media hanya menjadi toa bagi kedua kubu, tanpa melakukan investigasi independen yang mematikan keraguan itu sekali untuk selamanya. Sekarang kita masuk ke analisis yang lebih dalam. Kenapa kasus ini masih dipelihara di 2026 saat Jokowi sudah tidak jadi presiden? Apakah murni demi keadilan? Jangan naif. Isu ijazah palsu ini adalah senjata politik yang paling murah tapi efektif untuk melakukan delegitimasi moral. Jika ijazah Jokowi terbukti palsu, atau setidaknya persepsi itu tertanam kuat, maka dampaknya bukan hanya ke Jokowi pribadi, dampaknya merembet ke dinasti politiknya. 1. Legitimasi Gibran Rakabuming yang mungkin masih menjabat wapres atau posisi strategis di 2026 akan terguncang. 2. Seluruh produk hukum yang ditandatangani Jokowi selama 10 tahun, UU Cipta Kerja, IKN, dan lain-lain, bisa digugat keabsahannya karena ditandatangani oleh presiden yang tidak sah syarat administrasinya. Jadi, bagi lawan politik Jokowi, memelihara isu ini adalah investasi jangka panjang. Selama isu ini hidup, legitimasi keluarga Jokowi akan terus tergerus. Ini adalah perang asimetris menggunakan rumor. Sahabat Istabi, sampai kapan drama ini akan menghiasi layar kaca kita? Jawabannya menyedihkan, mungkin tidak akan pernah berakhir. Lihat sejarah Amerika Serikat. Isu akte kelahiran Barack Obama atau birther movement yang ditiupkan Donald Trump masih dipercaya oleh sebagian orang bertahun-tahun setelah Obama lengser. Fakta tidak bisa membunuh keyakinan. Kasus ijazah palsu Jokowi telah berubah menjadi urban legend atau mitos politik. Bagi pembencinya, ini adalah kebenaran yang ditutupi. Bagi pendukungnya, ini adalah fitnah keji. Satu-satunya cara menghentikan ini adalah putusan pengadilan yang ingkrah atau berkekuatan hukum tetap di tingkat Mahkamah Agung yang diikuti dengan pembukaan bukti forensik secara transparan di hadapan publik, bukan hanya di ruang sidang tertutup. Tapi selama itu belum terjadi, atau selama satu pihak menolak percaya pada hasil forensik itu, kita akan terus disuguhi tontonan ini. Sebagai rakyat cerdas, tugas kita adalah memilah mana fakta hukum dan mana gimik politik. Jangan habiskan energi kita untuk debat kusir yang ujungnya hanya menguntungkan rating TV dan agenda politisi. Saya Istabi, jika ijazah adalah tanda seseorang pernah sekolah, maka kedewasaan berpolitik adalah tanda kita pernah belajar. Salam akal sehat.